Baik, perkenalkan nama saya Octavian Kristianto dengan NIM 235314170 dari Kecerdasan Bisnis A ingin mempresentasikan hasil dari pengolahan data kesehatan di beberapa provinsi di Indonesia. Kita langsung saja ke datasetnya. Dalam dataset ini berisi tahun, provinsi, AHH atau angka harapan hidup, kasus ISPA, kasus diabetes, kasus hipertensi, tenaga medis, rumah sakit, imunisasi, angka kematian, dan juga penduduk. Lanjut ke dashboardnya. Dashboard yang pertama ini berisi tinjauan kinerja indikator kesehatan masyarakat dengan sorotan utamanya adalah angka pada AHH ini, angka harapan hidup yang berada di angka 0,42 beriringan dengan rata-rata eh, metrik imunisasi yang tercatat di sini sebesar 49. Kemudian total kasus ISPA-nya itu menunjukkan angka 4,73 dan total tenaga medis ini totalnya ada 97.960. Apabila melihat tren dari tahun ke tahun, terdapat dinamika fluktuasi pada seluruh indikator, tersedia tenaga medis yang sangat aktif, sedangkan tren kasus ISPA cenderung menunjukkan grafik peningkatan dan perlu diwaspadai. Secara wilayah, Jawa Timur menunjukkan fenomena eh, data yang cukup menarik. Di satu sisi, provinsi ini mencatat akumulasi angka harapan hidupnya tertinggi secara nasional. Yang kemudian diikuti oleh Sulawesi Selatan, diikuti Sumatera Barat, DIY, dan seterusnya. Eh, Jawa Timur juga menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan total kasus ISPA tertinggi. Nih, disusul oleh Riau, posisi kedua, dan Sumatera Barat, dan sebagainya juga. Sebaliknya di wilayah DIY mencatat kasus ISPA itu justru malah terendah dibanding wilayah-wilayah yang ditampilkan di sini. Dan Kalimantan Timur juga berada di posisi terbawah untuk triks AHH sendiri. Temuan ini juga mengidentifikasi bahwa tingginya angka harapan hidup di suatu provinsi tidak semerta-merta melindungi dan dari tingginya risiko penyakit infeksi seperti ISPA. Meningkatkan tren kasus ISPA secara keseluruhan menunjukkan potensi eh, dari penyakit, menunjukkan potensi peningkatan di tengah jumlah ketersediaan tenaga medis yang fluktuatif diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah. Fokus mitigasi dan peningkatan kualitas udara serta kesehatan pernapasan harus diprioritaskan di wilayah dengan kasus ISPA tertinggi seperti Jawa Timur, Riau, agar sejalan dengan upaya mempertahankan tren harapan hidup yang sudah baik. Baik, saya lanjutkan untuk page yang selanjutnya itu berisi ya ini dia page yang selanjutnya. Di laporan ini itu menyajikan analisis demografi dan kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia dengan memfokuskan pada matriks angka kematian dan jumlah penduduk, tenaga medis, dan juga imunisasi. Secara keseluruhan itu dari data yang terobservasi total angka kematian tercatat sebanyak
Total angka kematian itu 1944,30. Lalu dengan ketersediaan tenaga medis yang mencapai 1393781 orang dan tingkat cakupan imunisasi berada di angka 99,29. Lalu berdasarkan data ini, hubungan antara ketersediaan tenaga medis dan angka kematian tidak menunjukkan korelasi yang berbanding lurus. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah tenaga medis yang besar di suatu wilayah tidak secara otomatis menjamin rendahnya angka kematian di wilayah tersebut. Sebagai contoh utama di Provinsi Jawa Tengah ini, akumulasi angka kematian tertingginya mencapai 191,30. Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan Papua, meskipun Papua memiliki jumlah tenaga medis yang lebih banyak, yaitu 156, Papua itu 156,25. Lalu dibanding Jawa Tengah itu yang apa namanya, tenaga medisnya ada 138,436. Lalu dan mengikuti Jawa Tengah, Bali, dan DKI Jakarta menempati posisi kedua dan ketiga dengan angka kematian tertinggi Bali dan Jakarta. Sebaliknya di Jawa Barat dan di Papua itu termasuk deretan provinsi dengan total angka kematian terendah. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tenaga medis bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan dan menekankan angka kematian. Diperlukan evaluasi yang lebih mendalam, khususnya di wilayah yang angka kematiannya itu tinggi seperti Jawa Tengah, untuk mengidentifikasi pendorong utamanya itu apa. Evaluasi tersebut harus mencakup penilaian terhadap efektivitas dan distribusi tenaga medis, kualitas infrastruktur fasilitas kesehatan, karakteristik demografi, dan persebaran penyakit. Hingga dampaknya dari tingkat imunisasi agar kebijakan kesehatan ke depan dapat dirumuskan secara lebih komprehensif dan tepat sasaran. Baik, sekarang kita lanjut ke batch yang ketiga, di mana di dalam batch ini didapatkan korelasi yang positif, di mana secara umum semakin tinggi tingkat imunisasi dari suatu wilayah, maka semakin tinggi pula angka harapan hidup dari wilayah tersebut. Sebagai contoh, Jawa Timur dan juga Sulawesi Selatan ini, eh, dia dapat performa yang paling tinggi dan paling optimal dari dua matriks ini. Insight yang kedua itu anomali wilayah. Jadi tingginya imunisasi dan besaran populasi tidak selalu menjamin tingginya angka harapan hidup. Sebagai contoh itu Bali. Bali mencatat angka imunisasi terendah, namun mampu mempertahankan angka harapan hidup yang tinggi. Sebaliknya, DKI Jakarta itu memiliki imunisasi yang sangat tinggi, namun tetap saja angka harapan hidupnya justru tergolong rendah. Jadi kesimpulannya dari batch 3 ini, meskipun imunisasi adalah pilar penting bagi kesehatan masyarakat, faktor tersebut bukan penentu tingginya harapan hidup. Variabel lain seperti kualitas lingkungan, gaya hidup, dan juga tingkat stres perkotaan yang juga dipengaruhi oleh kualitas fasilitas kesehatan lanjutan sangat mempengaruhi angka harapan hidup secara keseluruhan. Baik, demikian presentasi dari ketiga batch ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon maaf juga bila berisik. Dan terima kasih.